Halo brother, gimana kabarnya? Semoga semuanya baik-baik saja. Alright, kembali lagi di channel Kopi Movie. Dan kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Uncharted yang dirilis pada tahun 2022. Film ini dibintangi oleh Tom Holland, Mark Wahlberg, Antonio Banderas, dan masih banyak lagi. Film ini diadaptasi dari video game dengan judul yang sama yang menceritakan kisah Nathan Drake dan Victor Sullivan dalam mencari harta karun bernilai miliaran dolar, di mana mereka juga memiliki musuh yang juga mengincar harta karun yang sama. Lalu berhasilkah mereka dalam menemukan harta karun tersebut? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Awal cerita dimulai pada tahun 2007, di mana kita diperlihatkan Nathan Drake yang masih berumur 10 tahun sedang melakukan pencurian di Museum Boston bernama sang kakak yang bernama Samuel Drake. Mereka berniat mencuri peta pertama di dunia yang menunjukkan ekspedisi Ferdinand. Legenda mengatakan bahwa perjalanan Ferdinand bertujuan untuk menemukan emas tersembunyi. Namun hingga sekarang Ferdinand tak pernah kembali, begitupun dengan emasnya yang tak pernah ditemukan. Mereka berdua tertangkap basah saat mau mencuri peta tersebut. Don't move. Oh crap. Mereka lalu dibawa ke tempat asal mereka, yaitu di panti asuhan Santon Franciscus. Karena Sam sudah 3 kali tertangkap basah sedang mencuri, ia pun diberi sanksi masuk penjara oleh suster di panti tersebut. Karena tak mau masuk penjara, Sam pun berencana kabur dari sana. Ia memberikan kalung cincin kepada Nate sambil berjanji bahwa ia akan kembali menemuinya lagi. Setelah Sam pergi, Nate mengambil kertas dari Sam, di mana kertas itu akan memunculkan tulisan jika dipanaskan dari bawah. Scene berpindah ke masa sekarang, tepatnya 15 tahun kemudian. Nate kini tinggal di New York dan bekerja sebagai bartender. Saat itu juga Nate melayani seorang gadis kaya yang memesan minuman jahat. Nate tertarik dengan gelang perak yang dipakai si gadis. Dengan modal tampang dan skill fuckboy, ia pun mengelabui si gadis dan berhasil mencuri gelangnya. Setelah masuk ke dalam, Nate disindir oleh pria bernama Victor Sullivan yang mengetahui kalau Nate adalah pencuri ulung. Di situ, Victor menawarkan pekerjaan pencurian dengan hasil yang fantastis kepada Nate, yang langsung ditolak oleh Nate. You missed the read, Victor. Get out. Setelah Victor pergi, Nate mencoba mengambil gelang curiannya, tetapi yang ia temukan adalah kartu nama si Victor. Ternyata gelang itu berhasil dicolong balik oleh si Victor. Son of a bitch. Nate kemudian mendatangi apartemen Victor dengan tujuan untuk mengambil kembali gelangnya. Sesampainya di sana, Nate sangat terkejut karena ruangan Victor penuh dengan barang-barang antik hasil curian, termasuk peta Ferdinand yang di awal film tadi. Victor menjelaskan tentang perjalanan Ferdinand dalam mencari emas bernilai miliaran dolar, di mana ekspedisi Ferdinand sempat terhenti karena kehabisan modal. Sampai akhirnya ia mendapatkan modal dari keluarga Moncada dengan syarat meminta hasil sepenuhnya dari emas tersebut. Tetapi beberapa tahun kemudian Ferdinand beserta krunya tidak pernah kembali. Victor mengatakan bahwa 2 tahun yang lalu dirinya bekerja sama dengan kakak Nate, yaitu Samuel Drake, untuk mencari harta karun tersebut. Keduanya berhasil mendapatkan buku jurnal milik Sebastian Elcano yang berisi petunjuk yang bisa membawa mereka ke lokasi harta karun tersebut. Tetapi tiba-tiba Sam menghilang entah kemana. How's the Moncada? Victor kemudian menawarkan Nate untuk membantunya menemukan emas itu dengan alasan jika kita menemukan emas itu kemungkinan juga akan menemukan kakak Nate, yaitu Sam. Tapi sayangnya Nate menolak tawaran tersebut lalu kembali pulang. No, you have to find somebody else. Sesampainya di kosan, Nate kembali membuka kumpulan foto yang dikirim kakaknya serta melihat surat dari kakaknya yang bertuliskan, "Banyak tempat yang belum kau lihat, tapi kau akan segera melihatnya, aku janji." Nate akhirnya berubah pikiran lalu menghubungi Victor dan mengatakan, "Gas lur." What took you so long? So when do we start? Keesokan harinya, Victor memberitahu Nate bahwa kita harus mendapatkan 2 salib emas yang merupakan kunci untuk menemukan emas Ferdinand. Victor sudah memiliki 1 salib yang disimpan oleh rekannya, sedangkan yang kedua akan dilelang nanti malam. Victor mengetahui bahwa keturunan Moncada, yaitu Santiago Moncada, akan hadir ke pelelangan tersebut untuk mendapatkan salibnya kembali, karena menurutnya salib tersebut merupakan hak dari keluarga Moncada. Keduanya lalu membuat perencanaan dan persiapan untuk mencuri salib tersebut.
Malam harinya mereka pun pergi ke pelelangan dan setibanya di sana Victor melihat wanita bernama Joe Braddock. Victor mengenalnya sebagai tentara bayaran Santiago dan pernah berselisih dengannya saat mencari harta karun di masa lalu. Saat pelelangan dimulai, Nate pun mulai aksinya dengan memadamkan listrik sebagai pengalihan. Tetapi ia ketahuan oleh anak buah Braddock dan terjadilah aksi baku hantam. Di sisi lain, Victor adu mekanik dengan Santiago untuk melakukan bet setinggi-tingginya kepada salib tersebut guna mengulur waktu sampai Nate berhasil mengalihkan perhatian. Dan tanpa disadari, Nate telah berhasil mengalihkan perhatian dengan cara bergelantungan di antara lampu hias. Victor lalu mengambil kesempatan ini dengan menyamar sebagai kru yang mengamankan salib tersebut. Nate terjatuh ke lantai dan akan ditangkap oleh pihak keamanan, tetapi untungnya Nate berhasil kabur. Who installed that handrail? I mean, look at that. Kembali ke Victor yang dicegat oleh Braddock, tapi untungnya para petugas datang dan menyuruh Victor untuk pergi karena mengira jika Victor adalah kru pelelangan. And step aside. Yeah, put down my case. Lalu mereka berdua pun berhasil kabur. Somebody had to get the cross. Keesokan harinya mereka berdua pergi ke Barcelona untuk mengambil salib pertama yang disimpan oleh rekan Victor. Di tengah perjalanan, Victor menunjukkan buku jurnal Sebastian yang memberitahu kalau ternyata Ferdinand berhasil mendapatkan emasnya dan kembali ke Barcelona untuk menyimpan emas tersebut. Tetapi ia tak memberitahu keluarga Moncada bahwa emasnya sudah didapat. Sesampainya di Barcelona, ia bertemu rekan Victor yaitu Chloe Fraser. Chloe terkejut karena Victor membawa orang asing untuk bekerja sama yang membuatnya tidak percaya lagi kepada Victor. Dan ternyata Chloe berhasil nyolong salib kedua mereka dan berusaha kabur. Lalu aksi kejar-kejaran pun terjadi. What a rookie mistake. Akhirnya Nate berhasil menahan Chloe dan memberitahu bahwa dia tak akan bisa menemukan harta karun tersebut tanpa bantuan dirinya. Akhirnya Chloe mau bekerja sama dengan mereka lagi. You don't know where you're going with them keys. Look, you're looking for a tree. So give me the key. Ketiganya mulai membahas teka-teki Ferdinand di hotel, di mana Nate memprediksi kalau kita harus memulainya dengan pergi ke sebuah gereja bernama Santa Maria del Pi. Di sisi lain, tepatnya di kantor pusat Yayasan Moncada, Santiago kecewa setelah mengetahui kalau ayahnya, Armando Moncada, tidak sudi jika harta warisannya itu jatuh ke tangan Santiago. Dia juga mengatakan kalau Santiago tidak layak mendapatkan emas Ferdinand. Mendengar hal itu, Santiago pun sakit hati. Ia menemui Braddock dan memintanya untuk membunuh ayahnya sendiri. Braddock, welcome to Barcelona. Beberapa saat kemudian, Santiago menemui ayahnya di sebuah taman. Lalu Armando dipancing ke dalam mobil lalu dibunuh oleh Braddock. Santiago, ¿qué estás haciendo? Kita kembali ke Nate, Victor, dan Chloe di mana ketiganya ini tiba di gereja Santa Maria del Pi. Mereka mulai mencari-cari petunjuk dan menemukan jalan menuju ke ruang rahasia bawah tanah. Di sini Nate menemukan pintu yang hanya bisa dibuka dengan 2 kunci salib. Setelah pintu terbuka, Nate dan Chloe memasuki pintu tersebut sambil membawa 1 kunci, sementara Victor mengawasi mereka melalui GPS sambil membawa kunci kedua. Aaron, 500 years. Perjalanan Nate dan Chloe berakhir di sebuah klub malam dengan pintu berikutnya tersembunyi di balik ruangan. Mereka ditemukan oleh anak buah Braddock. Nate meminta Chloe untuk mencari pintu tersembunyi, sedangkan dirinya berhadapan dengan anak buah Braddock. Pina colada? Chloe akhirnya menemukan pintu rahasia tersebut dan keduanya segera masuk ke dalam sehingga mereka pun lolos dari anak buah Braddock. Chloe menemukan pintu rahasia selanjutnya, tetapi pintu tersebut tidak bisa dibuka. Ruangan itu kemudian mulai dipenuhi dengan air dan yang bisa membantu mereka keluar hanyalah si Victor. Victor akhirnya menemukan lubang kunci pintu rahasia di balik kaca restoran. Tetapi saat itu juga Braddock datang dan menyerang Victor. Mereka pun adu mekanik sampai akhirnya Victor melempar Braddock yang membuat kaca itu pecah dan akhirnya Victor berhasil menyelamatkan Nate dan Chloe sebelum mereka tenggelam.
Setelah itu, Nate dan Chloe menemukan ruangan lain di mana pintu ruangan itu hanya bisa dibuka dengan menggabungkan dua kunci salib. Victor pun melemparkan kunci kedua dan Chloe menggabungkan kunci itu untuk membuka pintunya. Come on, this is it. Throw it down. Di ruangan tersebut terdapat 3 guci raksasa yang diyakini di dalamnya ada emas Ferdinand. Tetapi saat diperiksa, isi guci itu hanyalah garam. Di balik tumpukan garam, Nate menemukan peta yang menunjukkan bahwa harta Ferdinand sebenarnya ada di Filipina. Jadi Ferdinand memang pernah menyimpannya di sini, namun karena takut direbut oleh Moncada, Ferdinand pun memindahkannya ke Filipina menggunakan 2 kapal. Mengetahui hal tersebut, sikap asli Chloe pun muncul. Ia merebut peta itu dari Nate sambil memberitahu bahwa Victor menyembunyikan kebenaran tentang kakaknya, yaitu Sam. Ia memukul Nate sampai pingsan, kemudian meninggalkannya sendirian. Nate ditemukan oleh Victor, namun ketika Nate tersadar, ia menanyakan kepada Victor apa yang sebenarnya terjadi pada kakaknya. Victor mengakui bahwa dirinya dan Sam disergap oleh Braddock saat mencari emas tersebut. Lalu Braddock menembak Sam dan Victor tidak punya pilihan lain selain kabur. Mendengar hal itu, tentu Nate marah. Ia berjalan keluar menjauhi Victor. Whatever this is, no, I'm done. Di tempat lain, Braddock menemui Santiago untuk memberitahunya bahwa ada seorang wanita bernama Chloe yang membantu Victor. Di waktu yang sama, Chloe datang dan memberikan petanya kepada Santiago. Ternyata selama ini Santiago juga menyewa Chloe sebagai cadangan jika Braddock gagal. I hired Miss Fraser the same day I hired you. Hal itu tentu saja membuat Braddock sakit hati. Mereka lalu membuat persiapan untuk berangkat ke Filipina. Nate kembali ke hotel dan berniat pulang ke New York. Namun, ia mengurungkan niatnya setelah melihat kartu pos dari kakaknya yang menyebutkan bahwa jika hilang maka bisa ditemukan. Nate lalu mengatakan kepada Victor kalau dirinya akan menyelesaikan apa yang kakaknya mulai. Namun setelah itu kita berpisah. Brother started, and then we go our separate ways. Keduanya kemudian pergi ke bandara untuk mengamati persiapan Santiago and Friend yang akan menggunakan pesawat ke Filipina. Mereka lalu menyelinap ke bagasi mobil merah milik Santiago. Alright, come on, they're getting ready to go. Singkat cerita, di dalam perjalanan Santiago bercerita bahwa emas yang ditemukan Ferdinand adalah milik keluarganya. Di tengah ia bercerita, Braddock lalu berkhianat dan membunuh Santiago. Please, Melihat hal itu, Chloe lalu kabur ke kabin belakang untuk bersembunyi. Saat Braddock mencari Chloe, Victor dan Nate pergi ke ruangan tengah untuk mencari petanya. Keduanya lalu kembali ke kabin belakang secara diam-diam. Victor meminta Nate untuk memakai parasut, tetapi ia menolak dan malah menunjukkan dirinya di hadapan Braddock dan bertanya mengapa Braddock menembak kakaknya. Did you kill my brother? Nate lalu melepaskan parasut kargo, membuat deretan kargo lainnya tertarik keluar dari pesawat. Nate dan anak buah Braddock juga ikut terlempar, tetapi Nate berhasil pegangan di antara kargo. Sementara Chloe berhadapan dengan Braddock dan segera bersembunyi di dalam mobil. Nate berusaha sekuat tenaga untuk kembali ke kabin pesawat, namun setelah sampai di kabin, ia malah ditabrak oleh Chloe. Keduanya jatuh bersama dan berhasil selamat dengan meraih salah satu kargo lalu melepaskan parasutnya. Setelah terombang-ambing di lautan cukup lama, Nate dan Chloe akhirnya mendarat di sebuah pulau dan langsung check-in. Mereka mencoba melihat-lihat peta tersebut, tetapi mereka menemukan bahwa titik lokasi harta karun di peta ini tidak tepat. Well, not where she's looking anyway. Saat Chloe tertidur, Nate mengambil salah satu kartu pos dan menyalakan api di bawahnya, di mana sebuah pesan tersembunyi muncul dari Sam yang mengatakan bahwa kuncinya adalah kompasmu. Nate kemudian mengambil 2 kunci salib tersebut dan menemukan ujung jangkar di sisi kunci.
Ia pun memutar kunci itu di atas peta sampai ketemulah titik lokasi harta karun berada. Karena tahu kalau Chloe akan berbuat curang, Nate pun menuliskan titik koordinat palsu dan meletakkannya di meja. Pagi harinya saat Nate terbangun, ia mendapati kalau Chloe telah pergi menuju titik koordinat palsu yang ditulis oleh Nate semalam. Dengan wajah sumringah, Nate lalu menuju ke lokasi titik koordinat yang tepat. Namun di tengah perjalanan ia diamati oleh Braddock yang baru saja tiba di tepi pulau. Nate akhirnya menemukan titik lokasi yang ternyata adalah sebuah goa. Nate memasuki goa tersebut dan menemukan dua kapal tua milik Ferdinand. Saat memasuki kapal, Nate bertemu Victor yang ternyata sudah berada di sini dengan cara melacak Nate lewat GPS. Keep too many apps open, remember? Victor sangat gembira karena harta karun emas berhasil ditemukan. Di waktu yang sama, Braddock and the gang datang. Nate dan Victor segera bersembunyi di bawah dek. Karena kedua kapal ini memiliki nilai tinggi, Braddock pun mengangkutnya dengan menggunakan dua helikopter dan akan memindahkannya ke kapal kargo lokal. Nate dan Victor keluar dari dek dan mengantongi beberapa emas untuk jaga-jaga jika ia gagal dalam misi ini. Kemudian mereka berdua melakukan pemberontakan melawan anak buah Braddock. Setelah itu Victor naik ke helikopter untuk menghajar dua anak buah Braddock lalu mengambil alih kemudinya. Hey guys! Mengetahui hal itu, Braddock tak tinggal diam. Ia mengejar Victor hingga anak buahnya berhasil masuk ke kapal Victor dan gelut dengan Nate. Setelah itu, Nate mengambil bubuk mesiu dan menembakkan meriam yang mengenai helikopter Braddock. Come on! Kini tinggal Braddock yang secara ajaib sudah ada di kapal Nate. Stay out of your brother for me, will you? Oh, he's staying over. Setelah adu mekanik, Nate kemudian naik helikopter. Di sini Victor harus membuat pilihan yang berat, yaitu menyelamatkan Nate atau emasnya. Akhirnya Victor memilih Nate dan melemparkan tas isi emasnya kepada Braddock sehingga membuatnya jatuh ke lautan dan tertimpa kapal. Lalu Victor dan Nate terbang menjauh. Nate memberitahu Victor bahwa dirinya masih menyimpan beberapa emas. Keduanya kemudian melihat ke bawah sambil melambaikan tangan ke arah Chloe yang sedang muter-muter mencari titik koordinat asli. You gotta be kidding me. You got more? I got loads of it, look. I got you something. Film ini memiliki dua post-credit scene. Yang pertama menunjukkan bahwa Sam ternyata masih hidup dan sedang menuliskan kartu pos untuk Nate. Lalu yang kedua menunjukkan Nate bertemu dengan pria yang bernama kita sebut saja Somat untuk mendapatkan peta Nazi tua dari seorang pria bernama Roman. Tetapi Nate dijebak di mana anak buah Somat menodongkan pistolnya ke arah Nate dan Somat mengambil kalung cincin pemberian Sam. Setelah itu Victor datang untuk menyelamatkan Nate. Saat mereka akan kabur, mereka dicegat oleh gerombolan Avenger dan mengajak Nate untuk menjadi Spider-Man. Lalu film pun berakhir. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan jadi maling meskipun ekonomi lagi seret. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Jika ada request film, monggo tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa like, subscribe, share ke teman-teman kalian dan nyalakan loncengnya agar dapat notifikasi terbaru dari channel ini. Gue Alvin pamit undur diri dan kita akan bertemu di alur cerita berikutnya.